Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Problems are not calamities. They are school of faith. Masalah bukan musibah. Masalah itu sekolahnya iman. Teman-teman, ya, pada hari ini, ya, sekali lagi saya ulang, masalah bukan musibah. Karena masalah itu sekolahnya iman. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, ada satu kalimat yang sering banget ya saya dengar dari banyak orang Kristen. Aduh Pak, kenapa hidup saya Pak banyak masalah? Apa saya kena kutuk? Apa Tuhan gak sayang sama saya? Hei, dengarkan baik-baik ya. Masalah itu bukan musibah. Masalah itu sekolahnya iman. Kelas pelatihan resmi yang Tuhan pakai untuk menaikkan level hidup kita. Orang Kristen yang tidak pernah menghadapi masalah itu sama aja kayak murid yang tidak pernah ikut ujian. Kelihatannya aman-aman saja, tapi tidak pernah akan naik kelas. Kadang Tuhan tidak mengangkat atau membebaskan masalah kita ya, karena justru lewat masalah itulah Tuhan sedang mengangkat kita. Masalah itu bukan hukuman, tapi pelatihan iman. Yakobus 1 ayat 3 mencatat ya, ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Perhatikan kalimatnya, ujian ya, bukan hukuman. Artinya apa? Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita supaya lebih kuat. Kalau iman kita tidak pernah dipompa lewat masalah, iman kita akan tetap lemah. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 4 ya. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Artinya apa? Pengharapan tidak lahir dari suatu kenyamanan. Pengharapan lahir justru dari tekanan. Ibarat emas ya. Emas tidak pernah jadi emas murni tanpa dipanaskan, ditekan. Dan orang Kristen tidak pernah jadi dewasa rohaninya tanpa masalah. Nah, masalah ini membuka mata kita untuk melihat Tuhan bekerja. Sadar atau tidak, justru saat hidup kita paling gelap, disitulah kita paling peka mendengarkan suara Tuhan. Saat uang kita cukup, deposito banyak, pekerjaan aman, kita pasti biasanya jarang berdoa. Saat sehat, kita seringkali jarang ingat Tuhan. Tapi ketika badai itu datang, baru kita sadar bahwa Tuhan dekat sekali. Masalah membuat kita bisa melihat Allah bekerja tanpa kita sadari. Masalah itu bukan tanda Tuhan itu jauh, tapi tapi Tuhan sedang memproses kita. Contoh sederhana, kalau seorang murid lagi ujian, apakah gurunya marah? Enggak dong. Guru sedang mengevaluasi supaya murid-muridnya bisa naik kelas. Begitu pula Tuhan. Masalah bukan tanda dia marah. Itu tandanya dia sedang menaikkan kualitas hidup kita. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang berkata, Pak, hidup saya ini nggak selesai-selesai masalahnya. Saya itu capek rasanya Pak. Saya jawab begini, Ibu bukan capek karena masalah sebetulnya. Ibu capek karena memandang masalah dengan kacamata yang salah. Kalau masalah dilihat sebagai musibah,
ya, atau sebagai problem, kita akan stres. Tapi kalau dilihat sebagai sekolahnya iman, ya, kita jadi mengerti kenapa Tuhan izinkan itu. Karena di balik setiap masalah selalu ada kelas-kelas baru, pelajaran baru, dan kedewasaan rohani yang baru. Itu. Jadi orang sekarang suka bilang apa? Kalau Tuhan sayang, nah kenapa Tuhan izinkan masalah pada saya? Itu yang terjadi pada orang banyak kan? Saya pernah bercanda. Saya bilang begini, kalau Tuhan betul-betul turunkan malaikat untuk ambil semua masalah Anda, besok Anda yang datang nangis-nangis minta itu semua dikembalikan. Kenapa? Karena tanpa masalah hidup itu tidak ada arah, iman tidak berkembang, karakter tidak diasah. Kita jadinya apa? Manja rohani. Masalah itu kan seperti olahraga, tidak enak, tapi hasilnya kelihatan. Itu. Jadi dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. Diamonds are made under pressure. Berlian hanya terbentuk di bawah tekanan. Ada tiga alasan ya, mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Satu, supaya kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Masalah menghancurkan kesombongan yang halus, yang kita tidak terasa, yang ada di hati kita. Ya. Dua, supaya kita belajar ketaatan, bukan sekedar teori. Iman tanpa ujian itu cuma seperti otot tanpa beban, besar di kata-kata tapi kecil di kenyataan. Tiga, supaya kita belajar bersyukur di tengah-tengah proses. Bersyukur ketika diberkati itu memang mudah, semua orang bisa mengatakan itu. Bahkan orang yang nggak kenal Tuhan pun melakukan itu kan, ya nggak? Tapi bersyukur saat terluka itu bukti iman kita matang. Jadi pesan moralnya, teman-teman, jangan lihat masalah sebagai hukuman, lihatlah sebagai papan loncatan untuk kita naik ke level berikutnya. Tuhan tidak mau kita hanya kuat di mimbar tapi lemah dalam kehidupan. Tuhan tidak mau kita hanya hafal ayat-ayat Alkitab tapi mental kita rapuh, mental kita mudah mutungan, mudah kecewa. Karena itu masalah adalah sekolah dan Tuhan adalah kepala sekolahnya. Teman-teman, perhatikan ya, jawab pertanyaan ini dengan jujur dan renungkan. Satu, dari masalah apa yang paling banyak Anda belajar tentang Tuhan? Dua, bagian mana yang membuat Anda merasa Tuhan sedang memproses Anda? Tiga, apakah Anda melihat masalah sebagai musibah atau sebagai kelas pelatihan iman? Terakhir, empat, jawab jujur ya. Apa langkah kecil yang ingin Anda lakukan setelah mendengarkan renungan ini? Silakan tulis di kolom komentar, di kolom chat. Saya akan baca satu persatu komentar Anda. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap proses yang Kau izinkan dalam hidup kami. Tolong kami melihat masalah bukan sebagai musibah, tapi sebagai sekolah iman yang Engkau pakai untuk mendewasakan kami. Kuatkan hati kami dan ajari kami percaya penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda,
Silakan dibagikan kepada teman-teman lain agar banyak orang diberkati, sehingga orang-orang juga bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.